Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, semoga dalam keadaan sehat. Baik, pertemuan ini kita akan belajar tentang relasi dan fungsi, khusus di subbab bentuk penyajian relasi. Teman-teman, kita perhatikan bahwa relasi itu adalah himpunan A ke himpunan B. Dikatakan memiliki relasi jika ada atau tidak ada anggota himpunan yang saling berpasangan. Himpunan A yang dinamakan dengan fungsi itu adalah himpunan A ke himpunan B jika setiap anggota himpunan A berpasangan tepat satu dengan anggota himpunan B. Nah, mari kita perhatikan pembahasan ini. Penyajian relasi itu ada dalam bentuk diagram panah, bentuk diagram kartesius, dan juga bentuk himpunan pasangan berurutan. Nah, teman-teman, kita perhatikan di sini. Jadi relasi dan fungsi itu adalah setiap fungsi pasti relasi. Akan tetapi relasi bukan fungsi, teman-teman. Karena relasi itu ditandai dengan mempunyai himpunan. Himpunan itu baik memiliki pasangan ataupun tidak berpasangan, itu dinamakan relasi. Relasi disajikan dengan 3. Pertama, diagram panah. Contohnya seperti ini. Di sini ada nama siswa, pelajaran yang disukai. Siswanya ada Abdul, Budi, Chandra, Dini, dan Elok. Mata pelajarannya matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, kesenian, keterampilan, dan olahraga. Nah, di sini karena kita jadikan nama siswa itu adalah himpunan A, pelajaran yang disukai itu adalah himpunan B, teman-teman. Nah, teman-teman, kita lihat Abdul menyukai matematika IPA, Abdul menyukai matematika IPA, Budi menyukai IPA, IPS, kesenian, Chandra menyukai olahraga, keterampilan, Dini menyukai kesenian, bahasa Inggris, Elok menyukai matematika, IPA, dan keterampilan. Ini adalah dinamakan relasi karena dia mempunyai himpunan A, himpunan B, dan ada hubungan atau panah yang menyambungkan. Ini itu bermacam-macam, teman-teman, panahnya. Ini ada 2 bercabang, ini 3 bercabang. Ini adalah dinamakan relasi. Bagaimana dengan fungsi? Kalau dengan fungsi itu adalah pasangan yang tepat satu. Jadi dia itu mempunyai 2 himpunan, saling memetakan, tetapi tidak mempunyai tepat satu. Memetakannya tidak bercabang seperti ini. Kemudian si relasi bisa disajikan dengan diagram kartesius, yaitu seperti ini, teman-teman. Seperti yang telah dipelajari sebelumnya, yaitu titik koordinat kartesius, di mana sumbu A-nya yaitu himpunan A, sumbu X-nya himpunan A, sumbu Y-nya himpunan B. Kemudian kita tuliskan lagi di sini Abdul, Budi, Chandra, Dini, dan Elok. B-nya matematika, IPA, IPS, Inggris, kesenian, keterampilan, dan bahasa Inggris. Nah, di sini itu Abdul menyukai matematika IPA. Kita simpan titik koordinat di urusan matematika IPA. Budi menyukai IPA, IPS, dan kesenian. Kemudian Chandra menyukai keterampilan, olahraga. Dini menyukai bahasa Inggris, kesenian. Elok menyukai matematika, IPA, dan juga keterampilan. Ini yang dinamakan dengan relasi. Kemudian penyajian dinamakan dengan diagram kartesius. Kemudian penyajian relasi itu dengan himpunan pasangan berurutan. Jadi teman-teman tadi kan udah ada himpunan diagram panah, kemudian diagram kartesius. Nah, sekarang kita urutkan, ditulis menjadi himpunan pasangan berurutan. Jadi nulisnya teman-teman bukan seperti ini ya, Abdul, matematika, IPA, disatuin, bukan, tapi dipisahin, teman-teman. Jadi satu-satu. Misalkan Abdul dia menyukai matematika dan juga IPA, jadi 2 kali ditulisnya. Abdul, matematika, Abdul, IPA. Kemudian si Budi menyukai IPA, IPS, kesenian. Jadi tulisnya 3 kali. Budi IPA, Budi IPS, Budi kesenian. Chandra menyukai olahraga dan keterampilan, ditulisnya Chandra keterampilan, Chandra olahraga. Dini menyukai kesenian sama bahasa Inggris, ditulisnya Dini bahasa kesenian, Dini bahasa Inggris. Elok menyukai matematika, IPA, sama keterampilan, ditulisnya Elok, matematika, dalam kurung Elok, IPA, dalam kurung Elok, keterampilan. Seperti itu yang dinamakan dengan himpunan pasangan berurutan. Kemudian teman-teman, kita ini dalam tabel ini tuh nyatakan himpunan A ke himpunan B.
ini tuh kita tanya dulu kepada kita, ini adalah relasi atau fungsi. Tadi ingat bahwa relasi itu adalah himpunan A ke himpunan B. Dikatakan relasi jika ada atau tidak ada anggota himpunan yang saling berpasangan. Di sini ada himpunan A, ada himpunan B, ada, mereka saling berpasangan. Tetapi saling berpasangan ini dinamakan relasi. Dia satu per satu enggak kan bercabang, 1 ke A, 1, 2 ke A, 3 ke A, 4 ke A. Tapi ini dinamakan dengan relasi karena memenuhi pengertian relasi, yaitu ada 2 himpunan yang saling berpasangan. Ini adalah pasangan berurutannya. 1 ke A, 2 ke A, 3 ke A, 4 ke A. Kemudian ini untuk nomor 3, ini juga sama dinamakan relasi. Nomor ini 3 dinamakan relasi, 4 relasi, 5 relasi, 6, 7 relasi karena dia ada 2 himpunan dan memiliki hubungan. Nah, kemudian untuk A sama B, apakah ini dinamakan dengan relasi? Ingat dengan pengertian tadi bahwa relasi itu adalah dikatakan relasi jika ada atau tidak ada anggota himpunan. Di sini tidak ada, maka juga sama, dia meskipun tidak ada karena dia memiliki himpunan A dan B, maka dikatakan relasi, dinamakannya himpunan kosong, teman-teman. Nah, tugas teman-teman sekarang bagaimana cara menyajikan ini menjadi diagram seperti tadi, yaitu diagram koordinat kartesius. Karena ini sudah ada diagram panahnya, diagram himpunan pasangan berurutannya, bagaimana sih cara kalian menyajikannya menjadi diagram koordinat kartesius. Kemudian kita masuk ke sini. Di sini adalah contoh relasi dan juga contoh bukan relasi. Karena yang tadi yang saya sebutkan di sini adalah semuanya relasi ya, teman-teman. Karena ada himpunan A, himpunan B saling berhubungan. Kemudian ada himpunan A dan himpunan B tidak saling berhubungan, tetapi juga karena memenuhi himpunan A dan himpunan B, maka dia juga sama dinamakan relasi. Nah, kemudian bagaimana sih contoh yang bukan relasi? Kita lihat gambar ini. Ini adalah himpunan A memuat anggotanya 1, 2, 3. B memuat anggotanya A, B, C. Ini relasi ya, teman-teman. 1 ke A, 2 ke A, 3 ke A, 4 ke A. Satunya termasuk ke anggota himpunan A. A-nya 2 sama, 3 sama, 4 sama, A-nya sama masuk ke anggota himpunan B. Jadi dalam kurung ini harus memuat himpunan A dan himpunan B. Kemudian perhatikan 2, 3, 4, 5, 6 sampai 7, dia itu sama-sama salah satu anggota himpunan A dan juga salah satu anggota himpunan B. Akan tetapi untuk nomor 8 bentuknya seperti ini, contoh relasi, apakah dia dinamakan relasi? Ini himpunan kosong. Setelah tadi yang kita ketahui, gambar ini seperti ini juga dinamakan dengan relasi. Kemudian, nah untuk contoh bukan relasi bagaimana seperti ini? Kita patokannya seperti ini kan. A anggota himpunan 1, 2, 3, 4. B anggota himpunannya A, B, C. Kemudian di sini ada 1, D. 1 misalkan anggota himpunan A bukan? Iya. Akan D ini harus memuat A dan B ya, teman-teman. D apakah himpunan B? Bukan. Kemudian 2 apakah himpunan A? Iya. 2-nya di sini apakah dia himpunan B? Bukan. Maka ini bukan dinamakan relasi karena ada salah satu yang bukan anggota himpunan A atau B. 5 apakah himpunan A? Bukan. A-nya apakah himpunan B? Iya. Ada kan salah satu yang bukan himpunan A atau B. Nah, ini bukan dinamakan relasi, teman-teman. Kemudian teman-teman di sini perhatikan ke belakang dengan contoh yang seperti ini, masalah 3.1. Silakan teman-teman baca apakah dia termasuk relasi atau fungsi. Nah, kemudian untuk permasalahan 3.2, mari kita buka buku kalian dan kalian teliti, kalian baca apakah itu relasi, dan kemudian lihatlah pertanyaannya, bentuk relasinya bisa seperti apa gitu. Nah, kemudian bagaimana penyajiannya disajikan dalam penyajian relasi, yaitu diagram panah, diagram kartesius, dan juga himpunan pasangan berurutan. Sekian yang dapat saya sampaikan, teman-teman. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.